Nagari Koto Gadang berada di Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Koto Gadang merupakan salah satu dari 11 nagari yang terletak di Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam. Koto Gadang merupakan nagari yang cukup banyak melahirkan sarjana di Indonesia, sejak zaman penjajahan hingga sekarang. Keluarga-keluarga di Koto Gadang tetap mengutamakan pendidikan kepada anggota keluarganya. Kalau masyarakat daerah lain di Minangkabau merantau umumnya untuk berdagang, maka masyarakat Koto Gadang merantau untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nagari ini melahirkan banyak tokoh-tokoh tingkat nasional, bahkan internasional, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Jenderal Rais Abin, Rohana Kudus, dan banyak tokoh lainnya. Ada yang spesial di Koto Gadang, yaitu Sulaman. Jika kita menyinggahi nagari ini, sayang rasanya jika tak menyempatkan waktu untuk melirik Sulaman. Sulaman Koto Gadang adalah teknik kerajinan tangan menghias kain dengan benang yang dikerjakan secara tradisional oleh masyarakat Koto Gadang. Sulaman Koto Gadang banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat. Kebanyakan motif sulam adalah bunga dan daun. Di antara teknik sulaman Koto Gadang yang masih digunakan saat ini yakni teknik sulaman Suji Cahya dan Kapalo Same. Ya, ini sudah ciri khas Koto Gadang kan, sulaman Suji Cahya dan Kapalo Same Koto Gadang. Kalau untuk menyulamnya dari pertama dilukis dulu. Tadi sudah tuh dijahit. Selesai dijahit, saudaranya pokoknya dia madang ngemeh. Nah, jadi prosesnya lama, makunya mahal kan, kami main tangan. Jadi satu sulam ke atas, satu ke bawah gitu ha. Jadi ndak candu main mesin tuh kan, kalau mesin kan bisa di banyak-banyakan, kalau itu satu-satu gitu. Jadi itu makunya mahal gitu. Jadi proses tadi yang mahal. Jadi membuatnya lamonyo ada sampai 3 bulan, 2 bulan, tergantung awak menjahit. Kalau awak barampe menjahit bisa siap 1 bulan. Kalau barampe, tapi kalau surang saja nyo paling lama 3 bulan atau 4 bulan. Sahalai kain. Bukan per hari kami hitungan, kecuali kalau bordir kain dari mesin bisa 1 kodi sehari bisa mungkin ya, atau melebihi. Tapi kalau kami dari tangan membuat paling sudahnya 3 bulan telah capek tuh kalau surang. Kalau kami mengarajun barampe, bisalah siapnya sebulan atau 2 bulan kalau barampe. Barampe orang mengarajun kain. Kalau di Koto Gadang itulah untuk penerus yang muda-muda harus diajarkan turun-temurun cara menyulam, cara mbek Suji Cahya Koto Gadang, Kapalo Same Koto Gadang, Marindo harus diturunkan. Soalnya ahli waris apa bikin itu kan beko hilang sih beko kan. Hak cipta awak Koto Gadang beko hilang kan tuh harus turun menurun ke anak cucu awak harus pandai gitu kan. Tapi umumnya alhamdulillah dari Nengkete sampai yang Gadang tuh lah bisa nyo menuruni gitu ha. Walaupun tak pandai nyo Suji Kapalo Same bisa, Marindo pandai menjahit Marindo bisa, atau Bagara bisa membuat perak tuh kan bisa gitu, harus bisa gitu. Kalau yang Bagara itu kebanyakan laki-laki. Kak adojo padusi cek gitu ya, tergantung minat inyo, hati inyo amu adojo. Yang mayoritas adalah laki-laki gitu.
Kalau menyulam sendiri laki-laki ada? Lah hijau laki-laki, aduh laki-laki gitu. Sedari dulunya, sulaman di Nagari Koto Gadang merupakan ciri khas yang masih bertahan hingga sekarang. Ciri khas yang harus kita lestarikan dan kita banggakan sebagai orang Minangkabau.